Bagaimana budaya kerja di Taiwan sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast, podcastnya BPPK Ciloto. Sobat belajar semuanya, di episode sebelumnya kita sudah mengenal ada salah satu rekan belajar kita di Sumatera Utara dan beliau lulusan dari Taiwan ya, menceritakan bagaimana kuliah, bagaimana cara kuliah di luar negeri, bagaimana cara mendapatkan beasiswa, bagaimana tantangan kuliah di luar negeri. Nah, pada episode kali ini kita akan melanjutkan bagaimana budaya belajar di sana dan bagaimana budaya kerja di Taiwan sana. Teman kita, sobat belajar kita, Kak Siska. Apa kabar Kak Siska hari ini? Kabar baik, Kang TB. Luar biasa ya. Sehat ya Kak Siska ya? Sehat. Selamat pagi. Oke Kak Siska. Kita lanjutin ngobrol yang episode sebelumnya nih Kak Siska. Kak Siska kan pengalaman di Kaohsiung Medical University ya, di Taiwan tepatnya. Nah, Kak Siska, kita ingin coba menggali sebenarnya ada yang bisa kita pelajari dan kita tiru mungkin atau kita terapkan di negara kita, misalnya budaya belajar di sana. Boleh Kak Siska nanti mungkin pernah nggak? Kan Kak Siska tentu ya yang belajar di sana itu bukan hanya orang Indonesia doang dan orang Taiwan doang, pasti ada teman-teman dari mana aja. Nah, kita mulai dari Kak Siska, teman-temannya dari negara mana aja sih Kak Siska? Oke, baik. Terima kasih Yang TB. Nah, selama di Taiwan itu ada berbagai macam teman-teman di sana dari berbagai daerah, dari berbagai negara gitu. Lalu selain itu ada juga yang dari negara maju ada juga. Dari Amerika ada. Dari Amerika ada. Teman dari Amerika ada. Nah, jadi di satu kelas itu ada berbagai macam orang dari berbagai negara. Dan setiap mata kuliah itu berbeda Kang TB. Karena kan kita berpindah-pindah mata kuliah gitu ya. Iya. Nah, yang paling selalu rame itu tuh adalah ketika mata kuliah bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Iya, bahasa Mandarin. Karena itu sebenarnya syarat gitu ya, syarat untuk berinteraksi di sana gitu ya. Syarat untuk berinteraksi di sana, jadi akan lebih ramai dengan orang-orang dengan kebudayaannya masing-masing gitu. Oke. Nah, Kak Siska, tahu nggak itu yang dari negara-negara maju kuliah di Taiwan itu motivasinya apa sih Kak Siska? Motivasinya, nah teman saya itu dia ngambil medicine atau kedokteran. Terus dia sempat bilang bahwa sebenarnya kedokteran di Taiwan itu lebih baik, lebih maju dibandingkan yang ada di negaranya. Jadi dia spesifik ngambil untuk kedokteran tuh karena memang di Taiwan. Mulai di film-film kungfu zaman dulu kan suka ada tabib-tabib gitu ya, memang kayak ilmu kesehatannya ini ya mungkin mumpuni gitu ya. Iya, lebih spesifik. Nah, teman saya yang dokter juga ketika dia di Taiwan dan melihat rumah sakit dan kedokteran di sana tuh, dia memang amazed terhadap ilmu kedokterannya di sana. Bisa dibilang tuh Taiwan adalah negara dengan pelayanan kesehatan terbaik, nanti bisa di googling ya. Termasuk di situ sudah ada pelayanan National Health Insurance atau NHI. Nah, sebelum kita ke sana nih, itu seru kayaknya nanti kita gali ya. Kak Siska, kita kembali dulu ke kampus nih. Kita ke kampus. Kak Siska, budaya belajar teman-teman yang tadi dari negara maju mungkin bisa Kak Siska capture nggak? Apa sih yang bisa didapat dari teman-teman tentang daya belajar atau budaya belajar mereka? Oke, baik Kang TB. Jadi di sana budaya belajarnya itu orang-orangnya bisa dibilang sangat tekun belajar. Tekun ya? Sangat tekun. Di kampus itu disediakan ruang belajar 24 jam. Di kampus tuh? Di kampus. Jadi kayak open space. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana termasuk yang di dormitory. Saya juga tinggalnya di asrama di sana gitu. Jadi anak-anak kuliah itu bisa mengakses ruang belajar itu, open space itu, dan saya bisa melihat itu selalu nyala lampunya dan selalu ada orang yang mengakses tempat belajar di sana itu. Betul. Ketika masuk di sana kan kita diam ya, nggak boleh ngobrol gitu. Bener-bener. Jadi benar-benar
Fokus duduk, individu ya. Fokus individu itu tuh ada yang baca jurnal, ada yang ngetik, ada yang mengerjakan. Nggak ada yang gosip tugas. gitu-gitu nggak Nggak ada. ada yang Nggak ada ya? gosip. Dan itu bisa bertahan sampai subuh gitu. Sampai gitu subuh ya? masih tetap ada orang yang Hebat ya. mengakses. Karena cara mengaksesnya itu pakai ID card mahasiswa. Masih mahasiswa. Jadi sekalipun gak ada yang jaga tuh tetap bisa. Bisa. Oh. Jadi kayak camp isolasi untuk Ya, mengerjakan tugas. Untuk belajar gitu Iya. ya. Makanya ya. Kalau kita di Indonesia kan kita ngejar-ngejar dosen ya. Iya. Pak, saya mau bimbingan nih tugas-tugas saya gitu. Iya. Nah, itu waktu tugas akhir. Ya. Jadi kurang lebih ada 2 minggu saya tidak tanya sama dosen saya, tidak konsultasi. Tidak konsultasi. Jadi dosen saya yang nanya. Nah, kamu gimana Iya, progresnya? kamu di mana sekarang? Kendalanya, Iya, gitu. apa kendalanya, apa ininya. Jadi saya Jadi kita yang malu ya. Saya yang dikejar-kejar oleh dosen. Jadi saya penasaran kan. Maksudnya kok di Indonesia kita yang cari-cari dosen dan udah kita cari pun kadang nggak ada, susah diakses gitu ya. Tapi ini dosen yang ketika kita tidak muncul di depan dia yang nyari gimana progresnya, apa kendalanya gitu. Terus saya tanya, Prof, kenapa sih kalau misalnya saya betul. ini Prof nanya Segitu iya, aware-nya, iya, segitu care-nya. aware-nya sama saya kan, saya masih menyusun nih gitu kan. Terus karena saya sudah dibayar untuk membimbing kamu. Gitu. Wah, luar biasa ya tanggung jawabnya ya. Iya, tanggung jawab sekali. Jadi kalau misalnya kamu ada kendala, tapi saya membiarkan, itu rasanya saya bersalah dengan apa yang sudah saya dapatkan. Wow, gitu. keren ya. Makanya Kang Dia punya tanggung jawab karena ini adalah tanggung jawab saya dan Anda adalah bagian dari tanggung jawab saya gitu ya. Iya, benar sekali. Bukan Anda penting, Anda yang butuh, Anda kejar saya, bukan gitu ya. Hebat ya. Tidak seperti itu. Oke, nah Kak Siska, dari segala macam teman-teman dari negara-negara macam-macam tadi, negara mana yang teman Kak Siska yang kayaknya daya belajarnya hebat banget tuh? Yang paling dari India. Dari India? Dari India, Kang. Oh. Di sana lumayan banyak teman-teman dari India. Dan setelah saya teman-teman dari India ini tuh mereka selesai, kan kalau kita nih selesai S2 rasanya udah cukup aja gitu ya. Balik ke negara gitu. Mereka kebanyakan setelah selesai S2 terus melihat peluang, kan komunikasi tuh sama profesornya. Nah, profesornya ini juga kan ingin melanjutkan proyek-proyek. Karena kan S3 itu biasanya spesifik dengan proyek tertentu gitu. Nah, ketika profesor sudah lihat potensi-potensi mahasiswa ini gitu, biasanya akan ditawarkan, kamu mau nggak lanjut lagi dengan saya? Fast track gitu ya? Iya, untuk S3. Nah, yang paling banyak melanjut itu adalah teman-teman dari India gitu. Jadi dia daya belajarnya bagus ya? Iya, daya belajar. Pantesan ya CEO perusahaan ternama di dunia ini. Iya. Google. IT terkait IT banyaknya orang India. Kan? Dengan logat India bahasa Inggris khas yang terbatas banget, itu, betul. mereka masih tetap bisa menyampaikan message dengan luar biasa gitu. Jadi sampai sekarang ketika saya udah balik nih, nah ketika saya lihat Instagram teman saya, dia masih ada tuh di Taiwan gitu. Ngapain masih dia? bertahan setelah 10 tahun. Jadi akhirnya dia bekerja di sana. Oh, dipekerjakan di sana ya. Setelah lulus S3 jadi dia fokus bekerja di sana. Oh, keren ya. Oke, Kak Siska, tadi dari India. Nah, kalau daya belajar atau budaya belajar yang teman-teman Taiwannya sendiri, mungkin Kak Siska pasti banyak juga kan teman-teman dari Taiwannya. Apa yang bisa kita dapat, Kak Siska? Kalau di Taiwan itu bisa dibilang generasinya itu udah generasi terdidik, Kang TB. Apa itu maksudnya? Generasi terdidik itu adalah kalau di kita jumlah lulusan S1, S2, S3-nya. Oke, lebih jumlahnya, rasionya udah banyak dibanding sekolah menengah atau sekolah dasar sekali. gitu ya. Iya, jadi kalau di sana itu S2 itu tuh udah seperti kita yang S1. Oh. Jadi sesuatu yang ketika mereka masuk ke dunia kerja, rata-rata mereka tuh udah S2 gitu. Jadi orang-orang yang tetap kekeh tangguh untuk mencari pendidikan bahkan sampai ke S3 gitu. Jadi kalau ngelihat generasi muda di Taiwan itu kayak umur
30-an gitu. Dia lagi ngambil S3. Oh, gitu ya? Iya, Umur jadi 30-an sedang S3 gitu. Iya, jadi kalau kita ngeliat di kampus tuh berkeliaran tuh muda-muda gitu ya. muda. Kita nggak akan nyangka kalau dia lagi ngambil S3 ya gitu. PhD gitu ya. Iya, saking masih muda-mudanya generasinya dan sekolahnya udah tinggi-tinggi. Nah, selain di Taiwan, mereka juga senang untuk belajar keluar. Oh, ke luar negerinya. Ke luar negeri dan paling banyak tuh ke Amerika. Ke Amerika ya mereka ya ininya. Taiwan kerjasamanya sama Amerika. Ya, jadi banyak juga menyalurkan. Jadi kan kita dapat orang yang sampai belajar sampai subuh gitu ya. Dan dia sendiri dan tidak ada yang menggosip, tidak ada yang ngobrol gitu ya. Fokus gitu ya Kak Siska ya. Itu luar biasa banget ya. Maksudnya itu artinya awareness untuk menuntaskan studi itu tinggi banget ya. Tinggi banget untuk menyelesaikan. Nah, Kak Siska tadi kita coba balik lagi ke yang dosen tadi ya. Itu kan pasti tentang budaya bekerja ya. Budaya bekerjanya si dosen tadi. Sampai dosen ngejar-ngejar Kak Siska ya. Kalau mungkin dulu Kak Siska pengalamannya Kak Siska yang ngejar-ngejar. Bahkan udah janjian pun bisa jadi PHP bisa jadi janjian lagi di waktu yang lain kan. Ini malah Kak Siska yang dikejar-kejar. Nah, dari situ mungkin Kak Siska bisa mengcapture budaya bekerja. Mungkin kita mulai dari Sivitas Akademika ya. Budaya bekerja dosen, tenaga kependidikan ataupun tenaga administrasi di sana seperti apa Kak Siska dalam melayani mahasiswa-mahasiswanya? Iya, jadi kalau di sana bisa dibilang all out begitu kan TB dalam bekerjanya. Terbukti dari ketika saya apply beasiswa ke sana, terus mulai dari situ dinyatakan lulus. Nah, dari situ mereka udah langsung follow up, menghubungi kita langsung. Bagian dari global affair-nya gitu. Kalau bisa dibilang TU untuk mahasiswa internasional. Jadi mereka care dengan kita, langsung ditanya kapan tibanya, apakah perlu dijemput di bandara gitu. Itu kebayang kalau kita cuma iseng-isengan ya, nggak jadi berangkat, jadi malu kita ya. Itu malah mencoret negara kita nggak sih kalau ketika mereka udah persiapan menyambut kita, tapi kita yang nggak datang gitu. Itu udah ditanyakan. Dan selama pendidikan di sana 2 tahun itu juga mereka memang spesifik benar-benar memperkenalkan budaya Taiwan itu ke mahasiswa internasional. Jadi mereka arrange kegiatan budaya untuk mahasiswa internasional. Mereka misalnya nih, ayo nih mahasiswa internasional kita ke kampung nelayan. Gitu. Jadi kayak studi tour, memperkenalkan ya. Iya, jadi di kampung nelayan ini mereka kegiatannya sehari-hari ngapain, buat nangkap ikan atau apa gitu. Nah, bulan depannya beda lagi tuh temanya. Oh, ada tema kayak gitu-gitu ya. Mungkin kayak di Ciloto itu kan sosiokultural yang kita memperkenalkan ngeliwet ke peserta. Betul. Nah, ini mahasiswa internasional yang setiap bulan tuh diambil tema-tema apa aja sih kegiatan. Selama 2 tahun apa sampai bulan keberapa gitu Kak Siska? Sebenarnya itu selama 2 tahun kan. Tapi kita tergantung kita kan juga. Kita sibuk ya pas udah di tengah-tengah sana. Iya, tergantung kita masih bisa ikut itu enggak. Tapi mereka terbuka tetap mengadakan itu setiap bulan untuk mahasiswa internasional. Gitu. Jadi benar-benar kita bisa melihat, oh di Taiwan tuh ada kerajinan membuat batu begitu sampai memperkenalkan terkait kerajinan membuat batu, kegiatan artinya lain. Budaya mereka diperkenalkan ya, tidak hanya tentang kamu kuliah epidemiologi ya udah kuliah epidemiologi enggak ya, tapi budaya mereka dikenalkannya. Iya, benar-benar dikenalkan. Jadi all out lah ketika memang membuka kelas internasional. Mereka juga benar-benar mempersiapkan gitu. Segala sampai yang kayak gitu pun disiapin gitu ya. Iya, sampai ditanya sedetail itu. Oke. Nah, kalau tadi pengalaman dosen yang ngejar-ngejar, ada lagi nggak pengalaman kita bisa belajar budaya kerja dosen di sana, selain yang tadi ngejar-ngejar kita ya, misalnya cara delivery kontennya ataupun apa, atau cara metodologi membagi tugas, atau cara metodologi apa namanya membangun diskusi gitu, seperti apa Kak Siska? Kalau dosen-dosen di sana itu pertama sebenarnya mereka membangun apa ya, suasana belajar itu tuh egaliter gitu. Egaliter. Jadi antara saya dan dosen saya itu tuh nggak sampai seperti kita jomplang, jauh sekali gitu. Tapi bahkan kita bisa bercanda-canda dengan dosen kita. Oh, dibikin engagementnya, mulai engagement dari awal tuh udah bagus banget ya, egaliter itu ya. Iya, benar, egaliter. Jadi kayak seperti
yang tadi tuh mentor gitu. Jadi menanyakan kendalanya seperti apa gitu. Jadi ketika kita ada di kelas pun kita jadi misal nih pertanyaan saya nih masuk akal apa enggak ya, atau terlalu receh enggak? Iya. Jadi nggak ada pemikiran kayak gitu. Saking kita sudah seperti ini kan belajar lah dengan dosen kita. Jadi kita menanyakan dan mereka tuh mengapresiasi apapun yang kita tanyakan, sekalipun mungkin rasa kita kayaknya pertanyaan receh banget gitu. Gitu. Tapi dengan sangat tuh menghargai mahasiswa dan menjawab dengan detail, bahkan sampai ke rujukan buku apa yang harus kamu baca, dia kasih link. Mungkin Kak Siska di sana kan juga bergaul ya selain di kampus ya. Nah, budaya kerja orang-orang sana seperti apa sih Kak Siska yang bisa kita pelajari? Ketika mengerjakan sesuatu itu mereka benar-benar all out dan tepat waktu. Jadi misal nih hari ini ada acara wisuda di kampus dari jam 11 sampai jam 12. Nah, itu acara event itu berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, aula itu dipakai di jam 1 itu sudah ready. Sekalipun awalnya tuh ada karangan bunga, ada sampah atau apa segala macam. Perubahannya benar-benar bisa secepat itu gitu ya. Benar sekali. Jadi kayak ketika dikasih tugas itu harus benar-benar dikerjakan dan di jam yang sudah ditentukan itu tuh sudah harus digunakan gitu. Nah, itu juga terjadi kan kalau di Taiwan itu sering ada typhoon. Apa itu typhoon? Angin kencang itu loh, typhoon gitu. Nah, sore hari ketika kita berjalan gitu, banyak pohon tumbang, terus tiang-tiang jatuh gitu. Dan itu kan sudah ada beritanya atau alert melalui HP kita ya, jangan lewat jalan ini gitu. Terus kita lihat tuh chaos banget waktu kejadian itu gitu. Tapi besok pagi ketika kita pergi ke kampus itu semua sudah nggak ada. Sigap banget ya. Sudah nggak ada lagi, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Sigap banget ya. Jadi luar biasa. Nggak ada ditunda-tunda dulu gitu ya. Jadi saya sama teman saya sampai bilang, apakah ini semuanya dikerjakan oleh tuyul yang mengambil sampah-sampah itu sampai nggak terlihat. Simsalabim beres semua gitu. Karena nggak ada gitu. Jadi benar-benar kayak passion banget ketika memang mengerjakan sesuatu harus selesai tugas. Berarti kesigapannya luar biasa di sana yang bisa kita pelajari. Baik Kak Siska, luar biasa ya budaya belajar. Tadi teman-teman di macam-macam dari negara mana, asal-asal negara mana, budaya kerja dari teman-teman Taiwannya, dan budaya bekerja tadi kita capture. Terima kasih banyak Kak Siska. Ada pesan-pesan nggak buat sobat belajar yang sedang kuliah di Taiwan ataupun yang ingin kuliah di Taiwan? Mungkin boleh pesan-pesannya disampaikan Kak Siska. Oke, buat teman-teman yang sedang kuliah di Taiwan, nikmati waktunya karena rasanya sangat menyenangkan berada di Taiwan, dan juga itu udah seperti rumah kedua ya. Dan buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ke Taiwan, silakan, ini kesempatan yang sangat baik karena memang ada banyak peluang beasiswa untuk melanjut ke Taiwan. Baik, terima kasih banyak Kak Siska, luar biasa, sehat-sehat selalu dan sukses selalu Kak Siska ya. Terima kasih Kang TB. Oke, kita pamit semuanya sobat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.